Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Murharsito, selaku dosen pengampu manajemen keuangan internasional, serta teman-teman nantinya yang akan melihat video ini. Kami dalam kesempatan kali ini terdiri dari saya, Kosa Faudi Imawan, dan kali ini teman saya berbeda, yaitu Dian Sunarmi. Kali ini akan menjelaskan tentang eksposur operasi teruntuk subproduksi dengan tema peningkatan produktivitas. Nah, jadi teman-teman sudah tahu bahwa kegiatan eksposur operasi dalam bagian produksi itu terdiri dari satu, strategi sourcing, kemudian yang kedua adalah bauran input, yang ketiga adalah lokasi pabrik, dan keempat, peningkatan produktivitas. Keempat submateri ini tentunya sangat berkaitan dengan eksposur operasi di bidang produksi. Namun kali ini khusus membahas tentang peningkatan produktivitas. Eksposur operasi mengakibatkan perubahan aliran kas masuk yang berarti perubahan nilai perusahaan. Nah, ini berdampak terhadap apa? Dalam jangka pendek, perubahan aliran kas tersebut disebabkan karena perubahan kurs. Kemudian dalam jangka yang lebih panjang, perubahan kurs akan menyebabkan perubahan yang lebih fundamental. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan fundamental itu? Nah, jadi perubahan fundamental adalah perubahan daya saing perusahaan. Perusahaan daya saing tersebut akan menyebabkan perubahan aliran kas masuk dalam jangka panjang. Nah, lalu apa yang terjadi dengan perusahaan jika hal itu terjadi? Nah, itu tergantung penyikapan dari beberapa perusahaan maupun manajer di tingkat level bawah, menengah, maupun atas. Jadi, tergantung bagaimana reaksi atau respon manajer terhadap perubahan kurs. Perubahan kurs itu bisa menjadi ancaman sekaligus kesempatan. Nah, ancaman ini nantinya akan sangat berbahaya bagi perusahaan, namun juga berkesempatan bagi perusahaan itu untuk meningkatkan supply dan demand terhadap nilai perusahaan dalam perusahaan itu. Nah, jadi penting untuk diperhatikan adalah bahwa perubahan kurs real yang akan mengakibatkan perubahan daya saing, perubahan kurs nominal tidak dengan sendirinya mengakibatkan perubahan daya saing. Karena faktor inflasi masih harus diperhitungkan. Jika setelah memperhitungkan inflasi tidak ada perubahan, maka yang berarti tidak ada perubahan kurs real, maka daya saing perusahaan tidak akan berubah. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan salah satu cara mengatasi masalah eksposur ekonomi yang cukup fundamental adalah dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman itu mengetahui pengertian dari produktivitas dan peningkatan. Apa sih yang dimaksud dengan produktivitas? Kemudian apa juga sih yang dimaksud dengan peningkatan? Produktivitas adalah kemajuan dari proses transformasi sumber daya menjadi barang atau jasa. Kemudian peningkatan adalah perbandingan yang naik antara sumber daya yang dipakai, input, dengan jumlah barang yang dihasilkan output. Tentunya melalui proses tahapan. Nah, dari kedua pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa peningkatan produktivitas adalah upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara meningkatkan produktivitasnya setiap faktor produksi. Nah, gimana nantinya kalau meningkatkan produktivitas di perusahaan? Pabrik yang tidak efisien nantinya itu akan ditutup. Lah, kenapa kok ditutup? Nah, tidak efisien, kemudian nantinya boros biaya-biaya yang nantinya akan memakan
biaya perusahaan, toh juga pabrik itu tidak berfungsi sedemikian rupanya, jadi lebih baik ditutup. Otomatis bisa lebih diperbanyak, hubungan manajer dengan pekerjaan lebih dipererat. Nantinya ada sosialisasi dari manajemen dengan para pekerja agar lebih berkesinambungan, lebih terkontrol dalam melakukan aktivitas produksi. Kemudian hubungan dengan pemasok dan pihak lain yang terkait juga harus lebih dipererat. Kualitas juga nantinya akan ditingkatkan. Dengan meningkatkan produktivitas, kebutuhan relokasi pabrik menjadi lebih berkurang karena perusahaan multinasional bisa mengkompensasi eksposur mata uang asing dengan kenaikan produktivitas. Lalu langkah apa atau solusi seperti apa yang diterapkan nantinya? Nah, di sini kami memilih contoh perusahaannya adalah Adidas. Adidas nanti akan mengkompensasi eksposur mata uang asing dengan cara kenaikan produktivitas atau kenaikan dalam meningkatkan produktivitas. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya tentang terkait dengan langkah dan solusi seperti apa yang diterapkan dalam perusahaan Adidas. Nah, untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dian. Lanjutkan pemaparan yang telah disampaikan rekan saya. Contoh perusahaan yang kami pilih adalah Adidas Salomon AG atau yang lebih dikenal dengan Adidas. Adidas sendiri merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu dan beberapa perlengkapan olahraga lain. Perusahaan ini berpusat di Herzogenaurach, Jerman. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Adolf atau Adi Dassler pada tanggal 18 Agustus 1949. Nama Adidas sendiri datang dari nama pendirinya. Produk Adidas pertama kali diluncurkan pada tahun 1950. Situation of 2020. Saat kondisi pandemi seperti ini, pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi salah satu jalan yang diputuskan perusahaan dalam rangka mengurangi pengeluarannya sehingga dapat menjaga posisi keuangan perusahaan dalam kondisi aman. Adidas sendiri mem-PHK para karyawan yang memang dirasa pada saat masa kerjanya tidak memberikan distribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Tetapi karyawan yang mempunyai distribusi terhadap perusahaan sangat signifikan atau terjadi peningkatan, maka akan dipertahankan oleh perusahaan. COVID-19 sendiri membuat Adidas menutup beberapa toko retail dan terjadilah penurunan penjualan serta efektivitas dari performa para karyawan. Langkah pertama yang diambil agar tidak terjadi PHK besar-besaran adalah dengan pekerjaan dalam digitalisasi pemasaran. Penjualan Adidas melalui e-commerce meningkat sebesar 35% pada kuartal pertama seiring dengan peraturan lockdown di beberapa negara. Hal ini dapat dijadikan peluang Adidas untuk memfokuskan pada dunia digital dikarenakan PSBB yang terjadi di beberapa negara. Agar juga tidak terjadi kerumunan di dalam toko-toko atau retail-retail Adidas, maka Adidas bisa memfokuskan penjualan melalui e-commerce. Yang kedua adalah menjaga keberlangsungan bisnis melalui lini produk baru. Hal ini merupakan peningkatan produktivitas perusahaan. Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian membuat masyarakat cenderung melakukan saving terhadap uang yang dimilikinya. Namun, produk-produk untuk kesehatan justru mengalami peningkatan selama pandemi ini, seperti contohnya masker, face shield, dan lain-lain. Hal ini menjadi peluang Adidas untuk menciptakan produk baru guna menjaga kestabilan keuangan dikarenakan penurunan penjualan sepatu. Upaya pembuatan lini produk baru ini dapat membantu Adidas untuk memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja akibat upaya perusahaan mengurangi pengeluaran dapat diatasi. Pada tanggal 8 April 2020, Adidas mengumumkan pembuatan face shield sebagai inovasi produk baru yang bekerja sama dengan Carbon 3D. Seiring dengan inovasi tersebut,
Beberapa contoh produk baru yang lainnya dapat diproduksi Adidas adalah masker dan penutup sepatu yang berstandar. Inovasi produk masker ini telah dilakukan oleh New Balance yang memiliki pabrik di Amerika. Inovasi pembuatan produk baru tentunya membutuhkan tim produksi ataupun supplier. Secara tidak langsung, inovasi yang dilakukan Adidas dapat membantu supplier Adidas seperti Carbon 3D ataupun PT Xiang Yaofang untuk menjaga aktivitas produksi mereka. Namun, apabila Adidas memutuskan untuk tidak melibatkan supplier dan melakukan produksi di pabrik sendiri, maka Adidas membutuhkan beberapa tim produksi lainnya. Jadi ada kemungkinan terjadi PHK dan ada kemungkinan permintaan karyawan baru pada perusahaan Adidas di era sekarang. Jadi dengan solusi yang dilakukan oleh PT Adidas dengan pabrik yang tidak efisien ditutup, otomatisasi bisa lebih diperbanyak, hubungan manajemen dengan pekerja lebih dipererat dengan melakukan proses seleksi karyawan yang baik. Jadi karyawan yang memang masih memberikan distribusi yang signifikan di perusahaan wajib dipertahankan. Hubungan dengan pemasok dan pihak lain yang terkait lebih dipererat. Jadi hubungan dengan supplier, dengan tim produksi lebih dipererat. Kualitas ditingkatkan. Jadi pada masa saat ini Adidas sendiri memilih memproduksi produk baru yaitu face shield, masker, dan penutup sepatu yang berstandar laboratorium. Dengan meningkatkan produktivitas ini, kebutuhan relokasi pabrik menjadi lebih berkurang karena perusahaan Adidas bisa mengkompensasi eksposur mata uang asing dengan kenaikan produktivitas. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.